Ya, menariknya di tahun 2026 ini, Xi Jinping tak perlu bersusah payah ke luar negeri menjalankan diplomasi. Ya, sejumlah presiden negara lain malah yang datang ke China. During their meeting, President Xi said both China and Ireland are Di bulan peace-loving. Januari 2026 saja pemirsa, ada 4 pemimpin negara yang sudah datang ke China. Awal Januari 2026, Perdana Menteri Irlandia Michael Martin berkunjung ke China menemui Xi Jinping. Lalu berikutnya Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga datang ke China langsung untuk berdialog dengan pemerintah China. Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo juga hadir ke China di bulan Januari. Kemudian ada Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris juga menemui Xi Jinping. Di bulan Februari 2026 ada 2 negara yang datang ke China. Yang pertama Presiden Uruguay Yamandou Orsi, lalu kedua Kanselir Jerman Friedrich Merz. Bulan April 2026, Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol datang ke China. Sementara itu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga datang ke China. Lalu di bulan ini pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menemui Xi Jinping. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar 3 bangunan tempat usaha di Jalan Irigasi, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api berasal dari sebuah kios yang diduga akibat kompor gas yang ditinggal saat memasak. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api membesar dan merambat ke bangunan warteg dan bengkel di sebelahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemadam pertama kali. Bentar Pak, dari laporan Pak. Kebakaran hebat juga menghanguskan 3 unit rumah semi permanen dan indekos di Jalan Setia, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas kerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api menghanguskan bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, Ahmad Ridwan Nasution, Ainis melaporkan. Pemirsa, 2 bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan LPG di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Ya, besarnya kobaran api juga melalap 1 unit rumah warga. Galah apinya dari muka tadi apinya kelihatan. Di sini kita kelihatan halus. Asap tebal membumbung tinggi saat api membakar 2 gudang LPG di Jalan Kaladan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga merembet dan membakar 1 unit rumah warga. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran melanda lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Ya, akibat insiden kebakaran tersebut 1 pasien meninggal dunia dan 1 pasien lainnya dalam kondisi kritis saat proses evakuasi. Dibuka Pak, kita sudah menjangkau titik api Pak. Langsung pemadaman. Maju. Langsung pemadaman. Beginilah rekaman video saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di salah satu ruangan di lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jumat siang. Kepanikan juga terjadi di ruangan pasien ketika asap mulai menyebar dan menyelimuti sebagian rumah sakit.
Petugas medis beserta keluarga pasien berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Api berasal dari ruang farmasi di gedung lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo dan diduga akibat korsleting listrik. Dalam kejadian ini, 1 pasien meninggal dunia sementara 1 pasien lainnya dalam kondisi kritis saat proses evakuasi. Jadi saat saya temukan pasien, sebenarnya pasien itu memang dengan kondisi buruk tersebut, sebenarnya semua alat medis masih terpasang dan masih nyala. Jadi semua baterai dari monitor alat medis kami itu ventilator, CRT, itu semua masih ada. Cuma memang dengan kondisi seburuk itu kita curiga dengan memang dengan sistem pengamanan ya, karena kan alur oksigen bukan karena asap di lantai itu tidak sepekat yang di bawah-bawah sebenarnya. Dan sebenarnya dengan biar pasien itu masih tersambung ke ventilator dan ventilator masih menyala, maka pasien itu tidak mengalami sufokasi atau keracunan dari gas itu karena masih sirkuitnya masih tertutup. Sehingga kita kemungkinan besar itu bukan karena dari gas yang ada di sana. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit setelah 13 mobil damkar dikerahkan. Sementara petugas terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal di dalam gedung serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pria warga negara asing dijamret pemotor saat berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ya, korban gagal mengejar pelaku lantaran jatuh tersungkur. Detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat terekam kamera dashboard mobil. Korban yang tengah berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel tiba-tiba dipepet pelaku. Mengendarai sepeda motor matic berwarna merah, pelaku muncul di tengah kemacetan kendaraan dari arah Sudirman menuju MH Tamrin. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung tancap gas. Meski sempat mengejar pelaku, korban tidak berhasil karena jatuh tersungkur. Saat kembali bangkit, pelaku sudah menghilang. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pelindasan terhadap seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran yang viral di media sosial. Ya, pelaku ditangkap di wilayah Tanjung Sari tanpa perlawanan. Setelah beberapa hari buron, pelaku pelindas mahasiswi Universitas Padjadjaran berinisial GC yang viral di media sosial akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Sumedang di kawasan Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang pada Jumat malam. Dengan tertunduk lesu, pelaku langsung digiring ke Mapolres Sumedang tanpa adanya perlawanan. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku yang tega melindas korban saat insiden terjadi pada 12 Mei lalu di kawasan Jatinangor. Sebelumnya, korban melaporkan peristiwa pelindasan yang menimpa dirinya yang menyebabkan luka di bagian tangan dan kaki. Diduga aksi viral tersebut merupakan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.